Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan etika publik. Mari kita lihat mind map-nya. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu etika dan moral. Etika itu refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Kalau moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif, di mana etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika yang menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Lanjut ke dimensi etika publik. Ada 3 dimensinya. Yang pertama, dimensi modalitas yang membahas bagaimana bisa bertindak baik atau berperilaku sesuai standar etika. Yang kedua, dimensi tindakan integritas publik, yaitu tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Kemudian, dimensi kualitas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Dalam etika publik ada 14 nilai-nilai dasar. Apa saja nilainya? Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Etika publik terkait dengan perilaku pejabat publik. Sebagian besar pejabat publik, baik di pusat maupun di daerah, masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Oleh karena itu, perlu ada perubahan mindset. Yang pertama, perubahan dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Kita lanjut ke kode etik. Kode etik itu aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Apa pentingnya kode etik? Kenapa harus ada kode etik? Jadi agar pegawai pemerintah memiliki kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual, serta memahami berbagai patokan sikap mental dalam berperilaku dan bertindak. Maka disusunlah kode etik yang dapat dijadikan sebagai rujukan tekstual. Kewaspadaan profesional berarti dia taat pada kaidah-kaidah teknis dan peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Kemudian kalau kewaspadaan spiritual itu merujuk pada penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Kode etik dalam kaitannya dengan penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan ada 3, yaitu legitimasi religius, sosiologis, dan etis. Selanjutnya, konflik kepentingan, yaitu tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Adapun pengaruh buruk dari konflik kepentingan, yang pertama, aji mumpung, kemudian menerima atau memberi suap, menyalahgunakan pengaruh pribadi, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi, pemanfaatan informasi rahasia, dan loyalitas ganda. Sumber-sumber kode etik ASN di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan PNS dan Anggota Angkatan Perang. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah dan Janji PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS,
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pemindahan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sekian podcast kali ini tentang etika publik. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan podcast ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.